Pada suatu hari tahun 1926, di sebuah ladang perkebunan terlihat para pekerja kulit hitam sedang sibuk mengurus ladang milik orang kulit putih. Di antara mereka ada keluarga kecil yang tiap hari selalu bekerja bersama dengan penuh kebahagiaan. Si anak bernama Cecil, nama lengkapnya Cecil Gaines. Siang itu ketika sedang bekerja, tiba-tiba anak pemilik kebun datang membawa ibu Cecil ke gudang. Sang ayah di situ hanya bisa terdiam melihat istrinya diperkosa. Ia terus berusaha menenangkan Cecil kecil sambil bilang kalau dunia ini adalah dunianya orang kulit putih. Kita orang kulit hitam tak berhak melawan. Tak lama kemudian, waktu si anak pemilik kebun keluar dari gudang, ayah Cecil memanggil dan menatapnya dengan penuh amarah. Tatapan mata itu pun membuat anak pemilik kebun tersinggung. Lalu sang ayah tewas tertembak di depan kedua mata Cecil. Cecil kecil cuma bisa menangis tanpa tahu harus berbuat apa. Si nenek pemilik kebun yang mendengar suara tembakan barusan pun datang, lalu menyuruh para pekerja lain mengubur mayat ayah Cecil. Karena kasihan, si nenek memutuskan untuk merawat, mendidik, dan memberi Cecil pekerjaan sebagai pelayan di dalam rumah. Keesokan harinya, nenek mulai mengajari Cecil bagaimana caranya menjadi pelayan yang baik. Mulai dari memberikan hidangan dari arah kanan, tak boleh ada suara sedikit pun saat menaruh gelas atau piring, suara nafas tak boleh sampai terdengar, serta banyak pelajaran lainnya. Bertahun-tahun Cecil bekerja dan tumbuh di sana, hingga suatu hari Cecil memutuskan untuk pergi. Ia kemudian berpamitan pada ibunya. Semenjak peristiwa pemerkosaan dulu, ibu Cecil jadi gila. Meski sedih harus meninggalkan sang ibu dirawat oleh sesama pekerja lain, Cecil yakin ibunya pasti setuju bila dia pergi merantau demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ketika berpamitan pada nenek, si nenek sangat sedih karena sudah menganggap Cecil seperti cucunya sendiri. Ini pertama kalinya Cecil keluar dari wilayah perkebunan menuju kota. Selama perjalanan, dia melihat banyak sekali kekejaman yang jauh lebih parah. Tak ada satupun orang mau memberi tempat berteduh, rasisme di mana-mana, bahkan orang kulit putih bebas membunuh orang kulit hitam di jalanan tanpa dihukum. Pada masa itu, hukum sama sekali tak berpihak pada orang kulit hitam, tapi hukum justru diciptakan untuk menghukum orang kulit hitam. Di kota, saking laparnya, Cecil sampai nekat mencuri makanan. Beruntung pelayan toko yang memergoki Cecil orang baik. Bukannya menghukum, dia malah mengobati tangan, bahkan memberikan Cecil pekerjaan sebagai pelayan. Sampailah pada suatu hari di mana si kepala pelayan cerita kalau dia dapat tawaran pekerjaan menjadi pelayan hotel mewah bintang 5 di kota Washington. Namun karena merasa sudah terlalu tua, si kepala pelayan menyuruh Cecil pergi menggantikannya. Ia juga menasihati Cecil muda itu bahwa seorang pelayan memiliki dua wajah. Wajah pertama adalah wajah aslinya, sedangkan wajah kedua yaitu wajah yang ditunjukkan saat melayani orang kulit putih. Ia berpesan, semewah atau sesulit apapun kehidupan Cecil nanti, jangan sampai kita kehilangan wajah asli kita. Pada 1957, Cecil mulai bekerja di sana. Bertahun-tahun lamanya menjadi pelayan hotel, kini Cecil terlihat telah menjadi pria dewasa yang pandai mengambil hati para tamu kulit putih. Dia juga sudah menikah dengan wanita bernama Gloria serta memiliki dua putra yaitu Louis dan Charlie. Kehidupan Cecil di kota Washington ini berubah 180 derajat. Walaupun gajinya tak terlalu besar, tapi dia pintar mengelola keuangan sampai bisa membeli mobil, rumah, bahkan menyekolahkan kedua anaknya di sekolah unggulan. Pagi itu saat sedang berkumpul bersama keluarga, mendadak Cecil dapat telepon dari kepala pelayan Gedung Putih Kepresidenan. Cecil diundang datang ke sana. Esok hari dengan wajah gembira, Cecil pergi ke Gedung Putih menemui kepala pelayan yang kemarin menelpon. Si kepala pelayan menjelaskan bahwa nama Cecil cukup terkenal sebagai pelayan terbaik di kalangan tamu-tamu penting yang sering berkunjung ke hotel tempatnya bekerja. Karena itulah dia menawarkan Cecil pekerjaan untuk mendedikasikan hidupnya menjadi pelayan presiden. Mendengar tawaran tersebut, Cecil sangat senang. Tanpa pikir panjang, dia langsung bersedia. Keesokan paginya, pekerjaan Cecil sebagai pelayan Gedung Putih pun dimulai. Hari pertama, kepala pelayan mengajari bagaimana kode etik dalam melayani petinggi-petinggi negara. Cecil disumpah hanya fokus melayani. Ia tak boleh melihat atau mendengar apapun.
Kemudian untuk pertama kali dalam hidupnya, dengan gugup, Cecil membuat dan mengantarkan teh ke ruangan Presiden Amerika. Ternyata sedang ada rapat yang membahas tentang rasisme di wilayah Arkansas. Cecil di situ hanya diam mematuhi kode etik seakan tak melihat dan tak mendengar apapun. Beberapa hari kemudian, setelah anak pertamanya yang bernama Louis lulus SMA, Cecil sekeluarga mengantarkan Louis ke halte bis untuk meneruskan pendidikan kuliah di luar kota. Berbulan-bulan bekerja di Gedung Putih, sebentar lagi masa jabatan Presiden Dwight akan segera berakhir. Ketika Cecil bersama pelayan lain sedang membuat kue, wakil presiden datang mengunjungi mereka. Wakil presiden bernama Nixon ini ternyata maju menjadi kandidat calon presiden di pemilu nanti. Sekarang Nixon sedang dalam masa kampanye dan meminta Cecil serta para pelayan lain mendukungnya. Nixon juga meminta mereka bertiga membantu membujuk orang-orang di komunitas kulit hitam, sambil berjanji jika berhasil menang pemilu, maka dia akan membuat hidup orang kulit hitam lebih sejahtera. Di sisi lain, Louis sudah mulai menjalankan aktivitasnya sebagai mahasiswa. Tanpa sengaja, dia bertemu dan berkenalan dengan wanita bernama Carol. Carol lalu mengajak Louis masuk ke sebuah kelas diskusi tersembunyi tempat berkumpulnya para aktivis. Mereka membahas tentang rencana demo atau protes pada orang kulit putih. Tujuan mereka hanyalah agar orang kulit hitam diperlakukan setara. Beberapa hari berlalu setelah diskusi merancang rencana, melatih mental, dan menentukan lokasi. Hari ini tibalah hari di mana mereka semua memulai aksi demo pertama mereka. Di sebuah kafe, Louis bersama yang lainnya duduk di bangku orang kulit putih. Si pelayan lalu menyuruh pindah ke bangku khusus orang kulit hitam, namun mereka menolak. Mereka semua tetap duduk tegak, menuntut kesetaraan. Melihat kejadian tersebut di berita TV, Cecil bergegas pergi menemui putranya di penjara. Dia sangat marah pada Louis. Selama ini, Cecil telah bekerja keras membiayai kebutuhan keluarga termasuk biaya kuliah Louis dengan harapan putranya bisa hidup layak suatu saat nanti. Tapi bukannya belajar sungguh-sungguh, Louis malah ikut para pendemo. Tak hanya Louis, akibat Cecil terlalu sibuk bekerja sampai menelantarkan keluarga, Gloria jadi kesepian dan sekarang sering sekali mabuk-mabukan. Pada 1961, dilantiklah Kennedy sebagai presiden baru Amerika. Kennedy berhasil memenangkan pemilu melawan Nixon. Semua pelayan pun berbaris untuk menyambut presiden baru mereka. 1 bulan kemudian, Louis bebas. Seluruh rombongan aktivis menaiki bis khusus yang akan mengantar mereka pulang. Awalnya semua terasa tenang, tapi di tengah jalan mereka dihadang sekelompok organisasi rasis bernama KKK. Karena tak sempat putar balik, bis mereka pun diserang. Buat kalian yang belum tahu KKK, bahasa gampangnya KKK itu organisasi mirip satanis tapi berkedok agama. Jadi tujuan mereka hampir sama kayak Nazi. Bedanya kalau Nazi nganggep ras keturunan Jerman itu ras penguasa dunia, sedangkan ras lain cuma ras lemah. Nah kalau KKK nganggep ras kulit putih Eropa itu ras suci, sedangkan ras kulit gelap atau ras di luar Eropa cuma ras rendahan. Beruntung dalam insiden penyerangan semalam, Louis serta teman-temannya berhasil selamat. KKK hanya memukuli dan meledakkan bis mereka. Namun, walaupun rombongan orang kulit hitam tersebut adalah korban, polisi justru malah menangkap mereka semua karena dianggap sebagai perusuh. Bahkan mereka ditahan lebih lama dari sebelumnya, yaitu 3 bulan kurungan. Beberapa waktu berlalu, semenjak bebas, para aktivis tak menyerah dan terus-menerus melakukan protes tanpa henti, bahkan dengan jumlah yang semakin besar. Bertahun-tahun demo terus berlanjut, hingga suatu siang Presiden Kennedy terlihat begitu kelelahan menghadapi demo demi demo besar tersebut. Waktu Cecil masuk, Presiden Kennedy bilang kalau dia sudah tahu anak Cecil yang bernama Louis juga ikut berdemo. Presiden juga memberitahu sekarang Louis sedang berada di penjara bersama dengan sang pimpinan aktivis, yaitu Martin Luther King.
Berdasarkan catatan, dalam 2 tahun ini, Louis sudah keluar masuk penjara sebanyak 16 kali. Mendengar kabar barusan, Cecil meminta maaf bila putranya telah membuat kekacauan. Dia sendiri sudah sangat lama tak bertemu Louis. Ketika Cecil ingin pergi, Presiden Kennedy berkata bahwa para aktivis itu bukanlah pembuat kekacauan, tapi mereka adalah pahlawan yang berhasil mengubah hati masyarakat dan juga telah berhasil mengubah hati Presiden Kennedy. Keesokan harinya, untuk pertama kali dalam sejarah Amerika Serikat, akhirnya ada seorang presiden yang berani membuat revolusi besar demi membela hak-hak orang kulit hitam. Namun sebelum sempat menjalankan revolusi kesetaraan semua ras itu, Presiden John Kennedy terbunuh. Kepala sang presiden tertembak oleh sniper misterius ketika sedang mengendarai mobil. Mengetahui berita tersebut, hati Cecil dan seluruh rakyat kulit hitam hancur. Di dapur, Cecil hanya bisa menangis terduduk lemas. Waktu dia masuk ke ruangan presiden, ibu negara masih terus menangis. Menangis syok karena di mobil tadi dia melihat langsung kepala suaminya meledak tertembus peluru tepat di sampingnya. Sesampainya di rumah, Cecil menyampaikan berita duka tadi. Meski ikut sedih, tapi Gloria tak peduli. Ia lebih peduli kondisi keluarga di rumah yang berantakan akibat Cecil terlalu sibuk bekerja. Waktu masuk kamar, ketika sedang merapihkan dasi kenang-kenangan hadiah pemberian terakhir Presiden Kennedy, Cecil sadar selama ini dia telah menelantarkan keluarganya. Semenjak malam itu, Cecil dan Gloria pun memutuskan untuk berubah. Cecil jadi lebih sering menghabiskan waktu bersama keluarga, sedangkan Gloria juga sudah berhenti mabuk-mabukan. Kini kepala pemerintahan pun telah berganti ke Johnson sebagai Presiden Amerika ke-36. Saat sedang membereskan ruang kerjanya, Presiden Johnson tiba-tiba memberikan Cecil sebuah pin. Pin itu adalah pin penghargaan sebagai pelayan kepresidenan terbaik. Malam hari di rumah, Cecil mengundang teman-temannya berkumpul merayakan penghargaan tersebut. Waktu berpesta, mereka semua membicarakan tentang pemerintahan Presiden Johnson yang jauh berbeda dengan Kennedy. Di masa Presiden Johnson ini, rasisme kulit hitam semakin parah. Gagasan revolusi dari Kennedy juga tak pernah dilanjutkan. Akibatnya terjadi kerusuhan besar-besaran di seluruh penjuru Amerika demi menuntut Presiden Johnson agar segera melanjutkan rencana revolusi Kennedy. Namun Presiden Johnson justru membubarkan para pendemo secara brutal. Tembakan polisi di mana-mana sampai hari itu disebut sebagai Bloody Sunday atau Senin Berdarah. Sore hari ketika sedang istirahat, Cecil memberanikan diri pergi ke ruangan kepala staf Gedung Putih bernama Warner. Di sana dia menyampaikan bahwa dia ingin sekali gaji pekerja kulit hitam bisa setara dengan pekerja kulit putih lain. Sekarang ini gaji pekerja kulit hitam sangatlah jauh di bawah pekerja kulit putih hanya karena perbedaan warna kulit. Tapi Warner justru malah menyuruh Cecil berterima kasih sudah diberi kesempatan bekerja di sini. Kalau masih tak terima, maka dia akan memecatnya. Dengan kecewa, Cecil pergi dari sana. Beberapa hari kemudian di rumah saat Gloria sedang menjahit, dia kaget melihat Louis yang telah bertahun-tahun menghilang akhirnya pulang. Malam hari, Louis mengajak pacarnya makan malam di rumah. Cecil di situ berusaha tetap tenang menahan amarah meski di hadapannya ada anak durhaka. Namun sikap dan ucapan kurang ajar Louis lama-kelamaan membuat amarah sang ayah meledak. Tahun 1969, masa jabatan Presiden Johnson berakhir. Ia digantikan oleh Nixon yang kembali mencalonkan diri sebagai presiden lagi dan berhasil menang. Sayangnya janji manis Nixon waktu kampanye untuk membuat hidup rakyat kulit hitam agar lebih sejahtera tak pernah dipenuhi. Pada masa pemerintahan Presiden Nixon inilah Amerika berperang melawan Vietnam tanpa alasan yang jelas. Di sisi lain, lagi-lagi Louis masuk penjara akibat demo. Malam itu adik Louis yaitu Charlie berkunjung ke penjara. Charlie memberitahu kalau dia sudah mendaftar masuk militer Amerika untuk ikut berperang ke Vietnam demi membela negara. Mengetahui adik kesayangannya termakan oleh propaganda nasionalisme buatan pemerintah, Louis langsung menentang. Ia takut adik kecilnya tersebut tewas di medan perang cuma gara-gara kalimat bela negara. Namun keputusan Charlie sudah bulat. Ia tetap akan membela negara berangkat berperang ke Vietnam. Beberapa bulan setelah kepergian Charlie, di rumah Gloria membuat pesta kejutan ulang tahun untuk Cecil. Selesai ganti baju, mendadak 2 orang tentara Amerika Serikat datang.
mereka menyampaikan kabar bahwa Charlie gugur di medan perang. Di hari ulang tahun yang harusnya bahagia ini justru diselimuti kesedihan. Keesokan paginya, di pemakaman Charlie, semua anggota keluarga Cecil datang, kecuali Louis. Semenjak kekalahan perang Amerika di Vietnam itu, seluruh masyarakat serta anggota dewan terus-menerus menyudutkan Presiden Nixon agar mengundurkan diri hingga membuatnya stres. Tiap hari Presiden Nixon selalu mabuk-mabukan. Saat Cecil masuk mengantar minuman, Nixon bertanya apakah dia telah gagal menjadi presiden. Cecil tak mau menjawab pertanyaan tersebut. Dia lebih kecewa karena sang presiden tak pernah menepati janjinya waktu kampanye dulu. Di dapur, Louis datang hanya untuk menyampaikan kalau dia sekarang telah lulus kuliah. Cecil di situ tak bangga sedikit pun. Dia malah mengusir Louis sambil bilang seorang kakak yang tak datang ke pemakaman adiknya tak pantas dibanggakan. Tahun demi tahun berlalu, berkali-kali Presiden Amerika Serikat silih berganti. Hingga pada tahun 1986, Ronald Reagan pun memimpin Amerika. Tahun pertama menjabat, Reagan meminta Cecil untuk menyampaikan suatu pesan rahasia pada seseorang. Sore hari, Cecil kembali menemui Warner. Di sana dia lagi-lagi memohon agar gaji para pekerja kulit hitam dinaikkan. Tak perlu naik terlalu tinggi, cukup disamakan aja dengan pekerja kulit putih. Soalnya dia udah kerja di sini selama 20 tahun, nggak pernah naik gaji. Lagi-lagi jawaban Warner merendahkan, bahkan dia memecat Cecil detik itu juga. Mendengar pemecatan barusan, Cecil tersenyum. Ia lalu menyampaikan pesan rahasia dari Presiden Reagan. Pesan bahwa Warner dipecat karena selama ini terbukti telah menahan hak-hak staf pekerja kepresidenan. Dengan perasaan lega, Cecil keluar dari ruangan. Dan semenjak itu, gaji seluruh staf kulit hitam di Gedung Putih naik. Minggu demi minggu berlalu, ketika sedang sibuk bekerja, istri Presiden Reagan memanggil. Karena kagum atas dedikasi Cecil hingga menjadi pelayan terbaik di Gedung Putih, ibu negara mengundang Cecil bersama istrinya menghadiri pesta penting nanti malam. Bukan sebagai pelayan, tapi sebagai tamu spesial presiden. Malamnya Cecil dan Gloria pun datang. Awalnya mereka berdua terlihat sangat bahagia. Seumur hidup mereka tak pernah merasakan pesta semewah ini. Namun lama-kelamaan, di tengah hingar-bingar pesta, Cecil hanya terdiam. Hati pelayan tua itu terasa hampa. Di rumah, dia terus memandangi foto Louis. Cecil baru sadar selama 20 tahun bekerja sebagai pelayan presiden, dia tak pernah sekalipun menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Tanpa sadar, tahun demi tahun terasa berlalu begitu cepat. Kini Cecil merasa sudah waktunya berhenti. Cecil kemudian menyampaikan keinginannya tersebut pada presiden. Presiden pun terkejut pelayan terbaiknya berhenti. Tapi bagaimanapun juga presiden tak bisa menahan. Dengan berat hati dia melepas kepergian sang pelayan. Keesokan harinya saat Louis sedang memimpin para aktivis berdemo menuntut Nelson Mandela dibebaskan, dari kejauhan dia melihat ayahnya datang. Louis menghentikan orasi lalu menghampiri Cecil dan bertanya kenapa dia datang ke sini. Cecil menjawab kalau dia ingin ikut demo bersama putranya. Louis di situ kaget. Ia takut bila nekat ikut demo maka Cecil bisa ditangkap polisi. Louis khawatir bagaimana bila Cecil kehilangan pekerjaannya. Mendengar itu, sang ayah menjawab, selama ini aku telah kehilanganmu. Dia beneran di penjara. Setelah mengalami sendiri berada dalam sel jeruji besi, pandangan Cecil tentang para pendemo pun berubah. Dia akhirnya sadar orang-orang di sana bukanlah anak berandalan. Pendemo adalah berkumpulnya orang-orang menyatukan suara mereka untuk membuat perubahan besar. 22 tahun kemudian, Cecil dan Gloria terlihat sudah sangat tua. Louis juga telah menikah serta memiliki satu putri. Suatu pagi selesai sarapan, Cecil pergi ke kamar mandi sebentar. Namun saat kembali, dia melihat istri tercintanya telah meninggal dunia. Lagi-lagi Cecil harus kehilangan seseorang yang dia sayangi. Malam hari di tahun 2008, tepatnya tanggal 4 November 2008, ketika Louis sedang memandangi album foto adik dan ibunya, tiba-tiba sang ayah berteriak memanggil Louis. Di bawah sana, Cecil sedang menonton berita TV dengan mata berkaca-kaca. Pria tua itu akhirnya melihat terpilihnya seorang presiden berkulit hitam pertama dalam sejarah Amerika.
yaitu Barack Obama. Pada tahun 2009, setelah resmi dilantik sebagai presiden, Obama mengundang Cecil ke Gedung Putih untuk menceritakan kisah perjalanannya dalam melayani 7 presiden Amerika. Sebelum berangkat, terlihat Cecil sedang merapihkan dasi kenang-kenangan pemberian Presiden Kennedy dan juga pin penghargaannya. Waktu sampai Gedung Putih, ia disambut seorang pelayan muda yang menyampaikan pesan bahwa Presiden Obama sedang menunggu. Presiden merasa terhormat bisa bertemu Cecil. Ketika pelayan muda itu ingin menunjukkan jalan menuju ruangan presiden, dengan bangga Cecil berkata, dia bisa sendiri. Dia tahu seluruh jalan dalam gedung ini.